Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Semoga kita semua dalam kondisi yang semangat, walaupun dompet udah tipis, tugas masih numpuk. Ya, yang penting idealisme kita masih penuh. Saya Lutfi Febriansyah. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang udah umum lah di mata kampus, di mata mahasiswa semua. Demonstrasi dan nasionalisme. Atau lebih gampang ya, gimana cara kita menunjukkan kepedulian pada negeri ini tanpa kehilangan akhlak, etika, dan akal sehat. Dulu waktu kita sekolah, kita sering dimau buat langsung pulang kalau ada demo-demo ginian kan. Sebenarnya itu cuma karena kita takut untuk celaka, takut jatuh, atau dilempari batu-batu waktu ada demo. Sebenarnya orang-orang berpendidikan, guru-guru juga ngerti, demo ini penting. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih bahwa demonstrasi itu bukan kegiatan yang tabu. Ini bukan aksi nakal belaka gitu loh. Bukan keributan anak muda, tapi salah satu hak paling dasar yang negara kita akui. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kita jelas punya hak menyampaikan pendapat di muka umum, asalkan dilakukan dengan tertib. Jadi kalau ada yang meremehkan suara mahasiswa, yang mereka perlu baca undang-undang dulu. Ya lagian kan dari dulu kita ini punya hak bicara. Kita mengungkapkan pendapat apa yang salah sebagai negara kita. Kita perlu evaluasi nih dari negara-negara yang lain, dari rakyat-rakyat. Suara-suara mereka penting. Nah, jadi kita harus mengemukakan pendapat itu biar negara bisa evaluasi lebih lanjut. Bukan kita diem aja, dibudakin begitu aja. Enggak. Jadi demo ini penting. Buat kita mahasiswa, demonstrasi bukan cuma aktivitas turun ke jalan. Itu ada wujud nyata dari kepedulian. Ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, isu kemanusiaan yang kita rasa penting, atau masalah pendidikan yang menyulitkan banyak orang, turun aksi bukan berarti nyari sensasi. Nah, itu bagian dari rasa cinta terhadap negeri. Nasionalisme itu nggak soal lagu, bendera, atau upacara. Kadang bentuknya adalah keberanian buat bilang ini ada yang salah dan kita perlu perbaiki. Jadi Komnas HAM dan undang-undang itu juga udah jelasin kita boleh kok demo asal tertib. Nah, jadi untuk sekarang mahasiswa ya kita nggak boleh lah ikut-ikutan FOMO-FOMO buat ngebakar halte kayak kemarin, buat nabrak ojol pukul-pukulan. Enggak, kita nggak dilarang buat demo asal tertib kok. Kita nggak boleh ngebakar-bakar atau ngusuh-ngusuh segala macam. Tapi ada catatan penting, aksi itu harus damai, harus tertib, harus berkata, beretika yang baik, dan negara berkewajiban memastikan itu. Komnas HAM secara tegas menyatakan bahwa demonstrasi damai adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Bahkan di level internasional, Amnesty International mengingatkan kepada pemerintah agar menjamin keamanan peserta aksi dan menghindari kekerasan dalam penanganan demonstrasi. Ini bukan opini sepihak, tapi suara lembaga HAM yang kredibel. Sayangnya, realita terkini belum selalu ideal. Laporan media pada 2025 menunjukkan masih adanya penggunaan kekuatan berlebihan saat penanganan aksi damai. Ini jadi alarm bahwa ruang demonstrasi kita masih perlu dijaga bersama. Kita sebagai mahasiswa punya peran penting, bukan untuk manas-manasi keadaan, tapi untuk memastikan bahwa ketidakadilan tidak dibiarkan dan kebebasan berekspresi tetap hidup. Nah, jadi dulu kita udah berkali-kali tahun-tahun ini sampai ada yang viral kan, polisi sampai ngebunuh ojek online. Itu bisa ditindak pidana. Bahkan Amnesty HAM, Komnas HAM, semua juga melarang begitu. Harus tertib, nggak boleh melanggar aturan dan menggunakan kekuatan. Nah, tentu saja bicara soal demonstrasi nggak harus selalu tegang. Kita boleh soal isu, boleh serius lah soal isu ini, tapi tetap rileks sebagai manusia. Demo itu bukan ajang melampiaskan emosi, tapi ruang menyampaikan aspirasi dengan kepala dingin. Bayangin kalau demo itu kayak rapat kelas, kalau semuanya marah-marah, yang nggak ada keputusan yang beres. Tapi kalau kita tegas, jelas, dan tetap sopan, suara kita jauh lebih didengar. Nah, teman-teman, intinya demonstrasi adalah bentuk nasionalisme yang relevan untuk generasi kita. Ini cara kita menunjukkan kepedulian tanpa harus kehilangan etika dan martabat.
Kita bisa kritis tanpa bersikap kasar, bisa lantang tanpa menghilangkan logika, dan bisa peduli tanpa membuat kekacauan. Kita juga harus terus menjaga hak untuk bersuara dengan bijak. Kalau kita aksi dengan tertib, aspirasi kita bukan hanya lebih kuat, tapi juga jauh lebih dihargai. Jadi tetaplah peduli, tetaplah bersuara, dan tetaplah jadi mahasiswa yang berani, tapi elegan. Ingat, demo boleh panas, tapi hati tetap harus adem. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.